Halo, nama saya Milan Kindangen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan Islamisasi dan silang budaya di Indonesia. Setelah kebudayaan Hindu-Buddha berkembang di Indonesia, muncullah kebudayaan Islam. Agama yang satu ini sangat berkembang pesat di Indonesia. Agama ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan bidang kehidupan termasuk pemerintahan dan kebudayaan. Dalam pemerintahan, agama ini memiliki satu kerajaan yang lebih dikenal dengan nama kesultanan. Kemudian untuk kesultanan yang sampai saat ini kita masih bisa lihat, yaitu kesultanan yang ada di Yogyakarta. Dan kemudian untuk pengaruh budayanya yang sampai saat ini kita bisa lihat adalah Gerbek Maulud. Kemudian kita masuk pada materi masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu. Proses Islamisasi Indonesia terjadi bersamaan dengan perdagangan antara bangsa Indonesia dan bangsa asing. Karena yang kita ketahui bersama secara geografis, Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terbuka bagi terjadinya perdagangan. Dan masukan Islam ini di Indonesia berlangsung selama berabad-abad. Masuknya Islam ini di Indonesia berlangsung secara tidak sama. Masuknya Islam pertama kali di Indonesia adalah Pulau Sumatera. Ada begitu banyak pendapat mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Namun meskipun begitu, agama ini sangat mudah diterima oleh negara Indonesia. Namun ada beberapa pendapat tentang Islam. Yang pertama, sekilas tentang Islam. Tahukah Anda Islam lahir di mana? Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh istilahnya saya tidak bisa beraksen seperti yang di agama Islam karena saya bukan agama Islam ya, menurut Tuhan mereka yang diwahyukan oleh Allah dan melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir pada tahun 570 Masehi pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, dan pada berusia 40 tahun Nabi Muhammad didatangi malaikat yang bernama Jibril di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Wah, sangat luar biasa ya bertemu dengan seorang malaikat. Dan kemudian malaikat yang bernama Jibril ini dia menyuruhkan kata ikra yang artinya bacalah. Selanjutnya terjadilah sebuah dialog antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog tersebut, Nabi Muhammad pada akhirnya diangkat menjadi seorang rasul yang diutus Allah. Dan dari situlah lahirnya kitab suci agama Islam yang bernama Al-Quran. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad ini menyebarkan Islam secara terbuka. Dan tantangan terbesar dalam penyebaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad datang dari suku yang namanya adalah suku Quraisy dan penduduk Makkah. Sebab ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad ini dianggap oleh suku Quraisy dan penduduk Makkah sebagai penghancur agama yang sebelumnya. Agama asal mereka itu agama Wastani, serta menghancurkan kekuasaan mereka terhadap Ka'bah. Setelah sekitar 13 tahun menyebar agama Islam di Makkah,
kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sejak awal penanggalan Islam. Jadi kita sering mendengar ya istilah hijrah, namun kita tidak tahu inilah pengertiannya apa itu hijrah. Di Madinah, agama Islam ini sangat berkembang pesat. Namun di Mekah, Nabi Muhammad ini harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat dalam serangkaian perang dengan suku Quraisy. Lagi-lagi suku Quraisy. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad berhasil membebaskan kota Makkah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah mulai memeluk agama Islam dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Jadi pada akhirnya mereka sangat memusuhi ajaran dari Nabi Muhammad ini, dan pada akhirnya sebagian dari mereka memeluk agama Islam, suku Quraisy dan penduduk yang ada di Mekah. Dan hal ini kemudian bukan hanya oleh suku Quraisy dan penduduk yang ada di Mekah, tapi untuk semua orang-orang lain yang berdiam di Jazirah Arab.